Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, Sobat Halo Foto. Jumpa lagi di segmen Halo Foto Story. Hari ini bersama saya Bimo. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat istimewa. Dia adalah seorang fotografer profesional, seorang mentor, seorang trainer, lalu juga seorang content creator. Siapa dia? Kalau teman-teman pernah lihat infofotografi.com, pasti udah nggak asing lagi. Mari kita sambut Pak Encicin. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Ya, terima kasih loh Pak Ya. sudah bersedia hadir di acara kita gitu. Baik. Ya mungkin kita langsung masuk ke ini ya Pak. Ya. Pak, sebenarnya Bapak itu sekarang kan semua orang kenal Bapak sebagai fotografer gitu ya Pak. Sebenarnya Bapak sudah sejak kapan sih Pak pertama kali terjun ke dunia fotografi? Betul. Sejarahnya saya mengenal fotografi sejak tahun 1998. 1998. Nah, saat itu saya baru masuk kuliah dan di sana saya kuliahnya jurusannya desain komunikasi visual dan di mana ternyata ada mata jurusan fotografi. Nah, ini mengagetkan saya juga ketemu fotografi di sana tidak sengaja dan dari sana saya ikut selama 3 semester belajar fotografi. Itu pertamanya, tapi saya tidak menyukai fotografi saat itu karena kan saya lebih fokus ke desainnya. Nah, setelah waktu berjalan, kemudian saya kuliah lagi, kebetulan beruntung di Amerika Serikat dan saya melihat pemandangan dan budayanya berbeda banget dan saya mulai mencari tahu nih bagaimana untuk bisa memotret yang bagus supaya kenang-kenangan saat saya pulang saya dapat banyak foto-foto yang menarik dan saya berpartisipasi di aktivitas seperti koran kampus, majalah dan sebagainya dan di situ saya pinjam kamera dan kameranya ternyata sudah digital di zaman itu. Nah, 6 megapiksel saat itu dan kemudian saya utak-utik dan saya cukup senang dengan digital karena kan kalau misalnya film dulu itu kan ongkos mahal sebagai mahasiswa. Nah, sekarang digital saya bisa eksperimen terus kemudian kalau saya berbuat kesalahan juga tidak masalah kan bisa koreksi langsung sambil di internet juga sangat cepat di sana saya belajar banyak hal. Nah, dari situ saya mulai mencoba untuk bekerja. Ya, bekerja untuk motret event, motret macam-macam lah, wedding segala macam lah, motret. Nah, dari sana saya mulai senang dan kemudian baru menulis blog infofotografi.com. Kenapa saya menulis infofotografi.com itu karena di Indonesia saya melihat masih jarang sekali blog yang membahas fotografi secara mendalam dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris kan banyak, tapi nggak semua orang Indonesia yang mahir atau bisa baca bahasa Inggris dengan sangat paham isinya. Jadi saya membantu mereka dengan bahasa Indonesia yang mudah simpel. dipahami. Ya, itu ceritanya singkatnya. Dulu pertama kali ini belajar pakai kamera apa Pak ketika itu? Nah, waktu pertama kali belajar, waktu itu sulit mencari rekomendasi kamera yang bagus melalui internet karena internet waktu itu juga hampir non-existent lah. Saya masih ada juga modem, terus kita chat gitu ya dulu zaman dulu mungkin Pak Bimo segenerasi semua. Nah, tapi ya udah bagaimana cara mengetahui kamera yang bagus ya akhirnya teman papa saya kebetulan dia fotografer profesional. Kemudian papa saya bilang, oh budgetnya cuma sekitar 2 juta nih sama lensanya waktu itu. Dan 2 juta waktu itu besar. Mungkin kalau dibanding sekarang mungkin kayak 10-15 juta lah. Nah, kemudian kita ke pasar baru, zaman itu adalah Mekahnya. Sekarang udah tersebar. Nah, di situ cari yang bekas-bekas gitu Pak. Jadi cari bekas akhirnya dapat Nikon FM2 dengan lensa 51.4. Yaitu gear yang pertama yang saya pakai untuk kamera film waktu itu. Nah Pak, Bapak kan sekarang mungkin lebih dikenal sebagai content creator dan fotografi instructor ya. Nah ketika kita mau jadi instructor Pak, itu kan butuh reputasi yang kita harus bangun dulu gitu ya. Nah sebenarnya waktu itu Bapak jenjangnya gimana sih Pak sampai bisa akhirnya dipercaya menjadi instructor ketika itu? Jadi ceritanya ngeflow aja sih sebenarnya Pak. Saya nggak terlalu pakai strategi tertentu, tapi dimulai dari ya info fotografi itu. Nah infofotografi.com itu saya tulis-tulis waktu artikel udah cukup banyak, apapun yang saya pelajari waktu itu kan saya tulis sebagai catatan saya juga. Dan ada kamera baru saya tulis, lensa baru saya tulis. Dan menarik banyak perhatian. Dari mana saya taunya? Dari komen-komentar yang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, saya mendapatkan intuisi bahwa wah, di Indonesia itu ternyata banyak yang ingin mengenal lebih tentang fotografi. Coba bisa nggak di blog ini saya tulis
siapa yang mau belajar fotografi dasar nih? Yuk kita kumpul di situ. Saya belum ada tempat sama sekali waktu itu. Nah jadi saya sehabis pulang di Indonesia nggak tahu mau ngapain juga. Jadi ternyata ada yang muncul. Mungkin di kafe mana 3 orang muncul, minggu depan ada lagi yang muncul 3 orang, lama-lama 8 orang, 16 orang, lama-lama banyak. Jadi akhirnya saya mulai sewa kios kecil, lama-lama kayaknya perlu ruko. Nah kemudian waktu info fotografi juga cukup banyak, saya di-approach oleh penerbit buku, ya kan? Penerbit buku meng-approach saya cukup bersamaan. Ada beberapa yang diterbitkan ini ya Pak, Alex Media kalau nggak salah. Betul. Ya. Detik.com juga approach saya bahwa mereka menyukai konten-konten yang saya bikin dalam waktu itu tulisan, dan mereka minta untuk ikut bekerja sama. Jadi saya juga menuliskan buku, dan buku pertama Kamera DSLR itu Mudah tahun 2012-2013 itu ngehits juga, dicetak sampai 7 kali. Sekali cetaknya tuh sekitar 4.000-3.000 eksemplar. Jadi laris banget ternyata, dijual di seluruh Indonesia, di Gramedia dan sebagainya. Dan akhirnya keterusan lah, karena diapresiasi saya tulis Lighting itu Mudah dan beberapa topik yang lain sampai kurang lebih ada 7 kayak gitu. Nah kalau misalnya sekarang ini kelanjutannya, karena ya mungkin tren berubah ya. Dulu orang senang sekali membaca. Nah sekarang trennya lebih audiovisual, media sosial, maka saya meneruskan untuk menulis tetap di blog, membuat YouTube konten, dan kemudian e-book. Tapi kalau untuk cetak buku itu udah belum ada. Mungkin suatu saat saya kumpulin bahan yang lebih mantap, lebih itu, karena 7 buku itu udah mencakup banyak hal. Jadi mencari sesuatu yang tentunya saya nggak mau mengulang yang itu. Tapi memang ini sih Pak, kayak orang masih membaca, tapi orang juga masih belajar begitu ya. Tapi mungkin cara membaca, cara belajarnya yang berubah begitu kan. Dan Betul. sekarang ya memang sangat-sangat terbantu ya, karena orang sekarang bisa dapat audio dan visual sekaligus gitu kan. Betul. Beda sama zaman kita dulu ya, kita mesti baca buku, kita mesti membayangkan sendiri gitu kan. Iya. Jadi ya generasi sekarang ini jauh lebih beruntung lah dari kita dulu begitu. Betul. Gitu. Oke, jadi berarti semua awalnya gara-gara infofotografi.com ya Pak berarti Betul, ya? betul. Oke, Pak mungkin boleh cerita sedikit dulu, kalau nggak salah Bapak pernah jadi brand ambassadornya Leica ya? Yep. Nah itu awalnya gimana Pak ceritanya? Ya, tetap balik lagi ke info fotografi. Jadi itu udah kayak info fotografi itu kan, setelah menulis itu ya kan, dari Detik, dari apa. Dan saya itu info fotografi, namanya itu kan sebenarnya info fotografi. Saya terus terang terinspirasi dari majalah zaman dulu yang saya suka, yaitu Info Komputer. Ya kan, orang-orang yang suka teknologi, suka komputer. Nah, jadi info fotografi. Nah, info fotografi terus dianggap sebagai media tuh Pak. Nah, sebagai media, jadi kalau misalnya pabrikan kamera atau distributor kamera dia ingin launching produk baru, nah dia mencari saya supaya saya hadir, diundang untuk meliput acara launchingnya. Ada kamera apa, mungkin bisa touch and try, bisa coba review. Dan biasanya terus saya berkomunikasi sama mereka. Ya setiap Leica ada acara, saya selalu nongol lah istilahnya lah ya, kalau semampu saya. Dan saya mereview beberapa produk dia, meminta izin untuk mencobanya setelah kita bangun sedikit trust ya, karena kita tahu sekali sulit sekali untuk meminjam kamera. Kadang-kadang lumayan juga, dan sangat mewah, tergolong mewah punya. Jadi istilahnya ya akhirnya saya coba, dan akhirnya mereka mengenal saya. Dan kejutan juga tahun 2016 di masa rame-ramenya kamera mirrorless juga, dan kebetulan Leica juga lagi baru masuk ke dalam membuat yang mirrorless ya, yang cukup canggih, dan dia membutuhkan beberapa, bukan saya aja, tapi membutuhkan beberapa praktisi di fotografi dan juga sosial media untuk berpartisipasi menjadi dutanya untuk mengabarkan produk-produk Leica yang masih banyak orang salah paham.